Sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana penanganan banjir di Jawa Tengah? Kita sudah terhubung dengan pelaksana harian Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bapak Arief Wahyudi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu Fikri. Iya, menurut informasi Bapak saat ini sedang berada di lokasi ya Pak ya. Boleh diceritakan Bapak berada tepatnya di mana dan bagaimana proses penanganan di sana sejauh ini Pak? Iya, Bu. Ini kami posisi sekitar wilayah Trimulyo. Jadi saat ini kalau perlu kami sampaikan, bahwa di Semarang sejak Sabtu lalu kita tercatat di sini ada 42 titik banjir. Namun saat ini sudah menurun menjadi sekitar 32 titik. Sebagian besar lokasi sudah mulai surut, namun dalam pengamatan kami ada beberapa hal bahwa di wilayah kota Semarang, wilayah timur masih terendam banjir. Jadi di daerah Kaligawe, di daerah Mulyo, Genuk, dan sekitarnya masih tercatat genangan air yang cukup tinggi. Gitu, Bu. Iya, proses penanganannya seperti apa Pak sejauh ini kepada titik-titik yang masih terjadi banjir? Baik Bu, kami di BPBD Provinsi Jawa Tengah saat ini kita fokus pada penanganan logistik dan evakuasi pada mereka-mereka yang membutuhkan. Karena dalam kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan pasokan bahan makanan dan untuk wilayah-wilayah tertentu kami sulit menembusnya karena wilayah tertentu masuk ke dalam daerah-daerah perkampungan yang cukup sempit sehingga perahu kami dalam pelaksanaannya ketika kita membagikan logistik kita mau melakukan evakuasi terkendala beberapa hal, kira-kira seperti itu Bu. Oke, lalu bagaimana solusinya nanti Pak untuk bisa menjangkau daerah-daerah tersebut karena bagaimanapun juga mereka yang berada di daerah yang sulit terjangkau itu harus selalu dibantu juga begitu Pak, harus bisa ditangani dengan baik. Baik Bu, makanya kita dalam hal ini kami selalu berjaga-jaga di kawasan-kawasan yang saat ini sedang terendam banjir. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa wilayah-wilayah yang kami sebut terisolir tadi bukan berarti wilayah yang jauh dari perkotaan ataupun jalan raya. Tapi permasalahan yang kami hadapi saat ini adalah banyak wilayah-wilayah di kawasan yang terkena banjir itu adalah kawasan-kawasan yang perkampungan sempit. Jadi perahu kami tidak bisa masuk baik untuk melakukan dropping logistik ataupun melakukan evakuasi bagi mereka yang membutuhkan. Nah ini perlu kami sampaikan juga pada saat pertama kali banjir pada hari Sabtu tanggal 6 yang lalu, permintaan untuk evakuasi bagi masyarakat yang membutuhkan sangat luar biasa tinggi, sehingga pada saat itu kami melakukan pemilahan ketika kita melakukan evakuasi. Yang pertama kita lakukan evakuasi untuk masyarakat adalah mereka yang masih balita atau bayi, orang sakit, dan orang lansia Bu. Ya. Oke. Pada saat pertama kali kita dulu terjadi maka tapi berangsur-angsurnya banjir mulai surut, permintaan evakuasi sudah mulai berkurang sehingga kami saat ini lebih memfokuskan pada penanganan dropping logistik. Nah, ini tadi yang kami sebutkan bahwa dalam konteks dropping logistik tersebut kami memusatkan pada titik-titik di mana di sini terdapat dapur umum, baik dapur umum yang kami kerjasamakan bersama dengan BPBD Kota Semarang, Polres, Polsek, dan beberapa elemen lain termasuk di Tagana, relawan Muhammadiyah, Basnas, relawan-relawan Ansor, itu kita koordinasikan semua dan dalam konteks penanganan banjir ini kita dropping ke titik-titik yang sangat strategis di mana di situ terdapat dapur-dapur umum. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Bapak Arief Wahyudi yang sudah menyampaikan langsung ini dari lokasi banjir yang ada di Jawa Tengah. Kita sama-sama berharap agar potensi seperti misalnya longsor dan bencana-bencana lain ini juga bisa diantisipasi dengan baik ya Pak ya. Terima kasih, selamat kembali melanjutkan tugas Anda Pak. Terima kasih.